Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Adam dengan NPM 2018 435011585 dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim saya akan mendemokan tentang program yang telah kami buat. Untuk program yang telah kami buat yaitu berjudul Sistem Peminjaman pada Perpustakaan SMK Sains Teknologi. Untuk program yang telah kami buat terdapat 15 form, include menu utama dan login. Dan juga terdapat 6 report atau laporan. Di dalam program ini terdapat 3 user sesi, di mana user sesi pertama atau yang paling tertinggi yaitu operator, dan user sesi kedua dan ketiga yaitu guru dan siswa sebagai pengunjung. Untuk lebih jelas programnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aulia dengan NPM 2018 4350208. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan form sesi siswa, yaitu form menu utama, login, dashboard, transaksi siswa, form buku, form profil, dan logout. Nah, yang pertama ada menu utama, di mana menu utama ada login dan exit. Selanjutnya kita login sesuai NIS dan password. Nah, selanjutnya tampilan awal adalah dashboard, di mana kita mengetahui secara singkat tentang berapa banyak buku di database dan berapa jumlah peminjaman kita. Kemudian pilih menu transaksi untuk peminjaman buku. Yang pertama, ID transaksi akan terisi secara otomatis. Kemudian pilih judul buku yang akan dipinjam. Jika siswa memilih stok kosong pada sistem, maka akan muncul peringatan bahwa buku kosong. Kemudian isi tanggal pada saat peminjaman dan tanggal untuk pengembalian buku. Kemudian klik tambah jika sudah terisi semua data dan pastikan data telah benar. Data yang telah selesai diisi dan diinput akan otomatis berstatus pending. Siswa diwajibkan untuk mengambil buku pada perpustakaan. Operator akan memproses peminjaman dan status peminjaman akan berganti ke ACC atau diterima, dan siswa dapat meminjam buku sesuai jadwal yang dibuat. Jika telah selesai dan mengembalikan buku, maka status akan menjadi selesai. Dan jika siswa tidak datang dalam waktu yang telah ditentukan atau dalam waktu 3 hari setelah peminjaman, maka operator berhak untuk membatalkan transaksi dan berganti status menjadi batal. Kemudian ada menu buku, di mana siswa dapat melihat daftar dan stok buku di database perpustakaan. Jika buku stok kosong, maka siswa tidak dapat meminjam buku tersebut. Kemudian ada menu profil, di mana siswa dapat melihat data dirinya sendiri, yaitu nama, NIS, nomor telepon, dan tanggal lahir. Kemudian, jika selesai melakukan transaksi, siswa bisa menggunakan menu logout untuk keluar dari aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ababil Hakim, NPM 2018 435011055. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan form sesi guru, yaitu menu utama, login, dashboard, form transaksi guru, form buku, form profile, dan logout. Tampilan awal yaitu menu utama, kemudian login. Langkah pertama, pastikan guru telah terdaftar di database perpustakaan. Jika belum, hubungi operator untuk mendaftarkan. Pertama-tama, login sesuai NIS dan password masing-masing. Kemudian, tampilan awal dashboard, di mana kita mengetahui secara singkat tentang berapa banyak buku di database dan berapa jumlah peminjaman kita. Selanjutnya, pilih menu transaksi untuk peminjaman buku. Kemudian, ID transaksi akan terisi secara otomatis. Lalu, pilih judul buku yang akan dipinjam. Jika guru memilih stok kosong pada sistem, maka akan muncul peringatan stok buku kosong. Isi tanggal pada saat peminjaman dan tanggal untuk pengembalian. Kemudian, klik tambah jika sudah terisi semua dan pastikan data telah benar.
Selanjutnya, data yang telah diisi dan diinput akan otomatis status pending. Guru diwajibkan untuk mengambil buku pada perpustakaan. Lalu, operator akan memproses peminjaman, dan status peminjaman akan berganti ke ACC dan guru dapat meminjam buku sesuai jadwal yang dibuat. Setelah itu, jika telah selesai dan mengembalikan buku, maka status akan menjadi selesai. Jika guru tidak datang pada waktu yang ditentukan, yaitu 3 hari setelah proses peminjaman, maka operator berhak untuk membatalkan transaksi dan berganti status menjadi batal. Selanjutnya, menu buku. Dalam sebuah perpustakaan, pastinya ada banyak judul buku dengan berbagai kategori. Setiap harinya, perpustakaan melayani peminjaman dan pengembalian buku, dan setiap transaksi akan didata oleh pustakawan. Hal itu mempengaruhi ketersediaan buku di perpustakaan. Pada form ini, pengguna dapat menemukan buku yang dicari dengan memasukkan kata kunci, yaitu bisa berupa judul buku, nama pengarang, penerbit, atau ID buku. Hasil pencarian akan ditampilkan pada tabel yang dapat langsung dilihat begitu ada input pada text box pencarian. Hasil pencarian secara default akan disusun berdasarkan ID buku. Namun, kalian juga dapat mengurutkan hasil pencarian berdasarkan judul, pengarang, penerbit, ataupun kategori dan stok secara ascending dan descending, dengan cara klik kiri pada bagian kolom head. Output yang ditampilkan juga dapat membantu ketika seseorang mencari suatu buku namun tidak ingat judulnya dan tidak mengetahui nama pengarang serta penerbitnya, karena tabel ini didesain untuk menampilkan output apapun yang memiliki kecocokan dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Jika stok buku kosong, maka pengguna tidak dapat meminjam buku tersebut. Silakan menunggu sampai stok buku kembali tersedia. Kemudian menu profile. Di sini guru dapat melihat data dirinya, nama, NIS, nomor telepon, serta tanggal lahir. Yang terakhir, menu logout. Jika guru telah selesai, maka logout untuk keluar dari aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Nur Cipta Kelana, NPM 2018-435-00326. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang form login operator, dashboard operator, dan juga transaksi guru. Baik, mari langsung saja kita simak video berikut ini. Untuk login, username dan juga password itu harus disesuaikan dengan username password operator masing-masing yang sudah terdaftar di database perpustakaan. Misalkan kita pilih Ferry, passwordnya kita isi, lalu di sini kita pilih operator. Selanjutnya kita klik sign. Login berhasil. Ya, ini adalah tampilan awal dashboard operator, di mana kita bisa mengetahui secara singkat data buku yang terdaftar, transaksi guru, transaksi siswa, data guru, dan juga data operator yang ada di database. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang transaksi guru. Ya. ID transaksi akan secara otomatis terisi ya. Jadi kita hanya perlu mengisi 5 kolom yang ada di bawah ini, yaitu guru, biasanya itu nama guru, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status. Baik, kita langsung saja akan mencoba tambah. Jadi guru ini misalkan kita isi OCA, judul buku misalkan PKN, tanggal peminjaman tanggal 5 Juli, tanggal pengembalian tanggal 30 Juli. Status kita ada 4 ya. Pending itu biasanya apabila ada gangguan dari aplikasi. ACC berarti sudah diaksep oleh operator dan guru tinggal datang ke perpustakaan dan mengambil buku. Selesai apabila guru sudah mengembalikan buku ke perpustakaan. Batal apabila guru tidak jadi meminjam buku. Misalkan kita ambil ACC, lalu kita proses. Ya, akan ada muncul peringatan penyimpanan data berhasil dan juga stok buku update. Apabila ada pesan stok buku update, maka stok buku berarti tersedia ya di database. Apabila stok buku kosong, maka akan muncul pesan buku kosong. Contohnya seperti ini. Tanggal peminjaman 5
Ya, apabila muncul pesan seperti ini, maka stok buku kosong. Baik, selanjutnya ada fitur edit. Untuk fitur edit, kita harus memilih salah satu dari data yang sudah terdaftar di database. Kita bisa merubah tanggal pinjam dan juga tanggal kembali dan juga keterangan. Misalkan kita ambil yang ID transaksinya 2, namanya guru. Ya, kita bisa merubah tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Biasanya ini apabila guru ingin memperpanjang peminjaman buku. Misalkan kita rubah jadi tanggal 30 Juli untuk pengembaliannya, dan kita tinggal klik edit. Ya. Data berhasil diedit dan sini berubah menjadi tanggal 30 Juli. Selanjutnya ada juga fitur hapus. Kita harus memilih salah satu dari data yang sudah terdaftar, misalkan ID transaksi 3, nama guru, judul buku PKM, status pending. Kita tinggal klik hapus, maka akan muncul peringatan apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut. Apabila ingin menghapus, maka klik yes. Tapi apabila berubah pikiran, maka kita tinggal klik no. Kita klik yes. Data berhasil dihapus. Ya, di sini sudah tidak ada ya. Itu berarti data sudah berhasil dihapus dari database. Selanjutnya kita juga ada fitur pencarian. Pencarian ini kita bisa mencari dari ID, judul buku, nama guru, ataupun dari keterangan. Misalkan kita hanya ingin mencari dari keterangan yang di ACC. Lalu kita klik tombol search. Ya, yang akan muncul di sini hanya yang keterangannya ACC sesuai. Ya, selanjutnya kita juga ada fitur laporan dari periode ya. Ini bisa difilter dari periode. Misalkan dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Lalu kita klik cetak transaksi. Ya, yang muncul hanya peminjaman dari tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 Juli. Yaitu semuanya, karena tadi sini ada semua ya, dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul dengan NPM 2018 43500 690. Di sini saya ingin menjelaskan tentang from transaksi siswa dan from buku. Pada bagian from transaksi siswa, yang pertama itu ada siswa sebagai berikut. Pada bagian from transaksi siswa dapat diawali oleh operator dengan menginput data siswa untuk peminjaman buku dengan mengisi beberapa hal, antara lain ID transaksi. Pada bagian ini akan terisi otomatis oleh sistem. Untuk siswa dapat memilih nama siswa itu sendiri. Jika belum terdaftar, maka didaftarkan terlebih dahulu di from siswa. Selanjutnya itu ada judul buku. Memilih untuk judul buku yang akan dipinjam. Tanggal peminjaman sesuai ketentuan perpustakaan itu sendiri. Untuk tanggal pengembalian tersebut disesuaikan ketentuan perpustakaan itu sendiri, dan yang ada status di mana operator dapat merubah peminjaman itu sendiri yang diawali dengan pending, ACC, selesai, ataupun batal. Selanjutnya, proses untuk memproses transaksi peminjaman siswa, maka stok buku yang di sistem perpustakaan akan berkurang, namun jika meminjam buku dengan stok kosong tidak akan terproses. Jika siswa telah selesai meminjam, operator wajib mengubah status dari ACC menjadi selesai, maka data stok buku akan terupdate. Selanjutnya, edit itu untuk merubah data peminjaman atau status peminjaman siswa jika status peminjaman telah selesai atau batal.
itu tidak dapat dirubah kembali. Untuk tombol hapus, menghapus data yang sudah di ACC atau pending, tetapi jika status itu telah selesai atau batal maka tidak bisa dihapus. Selanjutnya ada reset untuk mengkosongkan data yang telah terisi. Lanjutannya pencarian, di mana pencarian itu kita bisa melakukan pelacakan transaksi yang sebelumnya diproses. Kalau untuk report, operator dapat mencetak transaksi sesuai periode yang telah dipilih. Akan muncul sebuah laporan periode yang telah dipilih dan menampilkan jumlah transaksinya. Selanjutnya ada from buku, di mana operator dapat menambah buku baru dengan mengisi 1. Nama buku, kategori, pilih kategori, penerbit, penulis, dan stok buku itu sendiri. Selanjutnya dapat mengedit buku yang sudah ada. Untuk dapat ditambah itu bisa menambahkan ID buku baru. Setelah itu ada edit. Edit itu mengubah data buku yang sudah terdaftar. Selanjutnya reset, di mana digunakan untuk meng-refresh. Apabila ada kegiatan tambah atau edit buku, diklik reset maka data tersebut akan hilang. Setelah itu ada hapus. Untuk di bagian hapus data buku yang sudah terdaftar, dilanjutkan dengan search, di mana search itu dapat mencari ID buku, nama penerbit, dan nama pengarang yang sudah diinput oleh sistem. Selanjutnya cetak data buku, di mana operator dapat mencetak data buku yang ada dalam database perpustakaan. Dalam laporan data buku akan menampilkan jumlah buku dan juga jumlah stok buku yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wifajar Ramadan dengan NPM 2018 435004449. Saya akan menjelaskan sesi operator pada menu guru dan menu kategori. Ini adalah menu kategori. Di dalam menu kategori itu terdapat tambah, edit, reset, dan hapus. Masukkan kategori menu kategori itu digunakan oleh operator untuk menambah jenis kategori. Yang pertama itu masukkan jenis kategori, pilih tambah jika ingin menambahkan data kategori, pilih reset untuk mengulangi data yang diinput, lalu klik data pada tabel untuk menghapus atau mengedit. Bisa juga dengan memilih search. Data yang telah disimpan akan tersimpan di database perpustakaan. Ini adalah menu guru. Di dalam menu guru terdapat username, password, nama, tanggal lahir, dan nomor telepon. Lalu terdapat buton-buton tambah, reset, edit, dan hapus, dan search. Di data guru itu berfungsi untuk menambahkan data guru yang akan meminjam. Masukkan username, password, nama, tanggal lahir, dan nomor telepon. Untuk username tidak boleh sama. Jika sama akan muncul pop-up username tidak boleh sama. Pilih tambah jika ingin menambahkan data guru. Pilih reset jika ingin mengulang data yang diinput. Klik
data guru pada tabel untuk menghapus dan mengedit data guru yang sudah ada, atau bisa juga dengan memilih search jika ingin mencari data guru tertentu. Jika ingin mencetak data, kita harus memilih button cetak data, lalu keluar tampilan sebagai berikut. Data yang telah di-input akan tersimpan di dalam database perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Oktavia Yunintias dengan NPM 2018 4350 960. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan menu form siswa. Yang pertama pada bagian form siswa sebagai berikut. Pada bagian form siswa dapat diawali di mana admin mengisi beberapa hal, antara lain NIS. Pada bagian ini tidak boleh ada yang sama, jika dipaksa akan gagal. Yang kedua, nama, kelas, nomor telepon, tanggal lahir, password. Setelah 6 kolom tersebut terisi dengan benar, langkah selanjutnya adalah mengklik tombol tambah. Dengan ini data siswa sudah terdaftar. Kemudian ada tombol reset, adalah untuk merefresh data. Selanjutnya ada tombol edit. Pada bagian ini digunakan untuk merubah data siswa yang sudah terdaftar sebelumnya, dengan cara pilih atau cari dengan mengisi di kolom search berupa NIS atau nama dari siswa tersebut. Setelah ditemukan, klik data siswa tersebut, lalu ubah data sesuai kehendak yang benar. Jika sudah, klik edit. Dengan ini data sudah berhasil diubah. Kemudian pada tombol hapus, bagian ini dapat dilakukan penghapusan data siswa dengan cara pilih atau cari di kolom search berupa NIS atau nama dari siswa. Setelah ditemukan, klik data siswa tersebut, lalu klik tombol hapus. Maka data tersebut sudah berhasil terhapus dan tidak bisa digunakan kembali. Kemudian yang terakhir adalah tombol cetak data siswa. Pada bagian ini dapat dilakukan pencetakan seluruh data siswa yang sudah terdaftar dengan label tanggal terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budianto dengan NPM 2018 4350 1016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian sesi untuk operator, kemudian form profil, dan logout. Berikut ini penjelasannya. Oke, yang pertama pada bagian form operator sebagai berikut ini. Langkah yang pertama adalah pada bagian form operator dapat diawali admin dengan membuat ID operatornya dengan mengisi beberapa hal, antara lain yang pertama ID operator. Pada bagian ini tidak boleh ada yang sama, jika dipaksa akan gagal. Kemudian yang kedua ada nama, ketiga username, yang keempat password, yang kelima nomor telepon. Setelah 4 kolom terisi dengan benar, langkah selanjutnya adalah mengklik tombol tambah. Dengan ini, operator dengan ID tersebut sudah terdaftar. Kemudian langkah kedua, kemudian bagian yang kedua, ada tombol reset, adalah untuk merefresh data. Jika sedang melakukan kegiatan, kemudian klik reset, maka bagian tersebut akan hilang. Selanjutnya, bagian ketiga, ada tombol edit. Pada bagian ini digunakan untuk merubah data operator yang sudah terdaftar sebelumnya, dengan cara pilih atau cari dengan mengisi kolom search berupa username atau nama dari operatornya. Setelah ditemukan, klik data operator tersebut, lalu ubah data sesuai kehendak yang benar. Langkah terakhir, klik edit.
Dengan ini data sudah berhasil diubah. Kemudian bagian keempat, ada tombol hapus. Bagian ini dapat dilakukan penghapusan data ID operator dengan cara pilih atau cari dengan mengisi kolom search berupa username atau nama dari operatornya. Setelah ditemukan, klik data operator tersebut, kemudian klik tombol hapus. Maka data tersebut sudah berhasil terhapus dan tidak bisa digunakan kembali. Kemudian yang kelima, atau yang terakhir, adalah cetak data operator. Pada bagian ini dapat dilakukan pencetakan seluruh data operator yang sudah terdaftar dengan label tanggal terkini. Kemudian ada form berikutnya, yang kedua. Pada bagian ini, setiap user baik siswa, guru, atau operator dapat membukanya atau mengaksesnya. Dengan klik profile, maka akan muncul tampilan seluruh ID dari user yang telah login pada tampilan ini. Pada tampilan ini, user hanya dapat melihat profil dirinya sendiri. Kemudian, pada bagian ketiga, yaitu logout. Pada bagian ini, setiap user, baik siswa, guru, atau operator, dapat menggunakannya dengan cara klik tombol logout, maka akan muncul jendela dengan kalimat apakah Anda yakin ingin logout? Kemudian bisa klik yes atau no. Jika user klik yes, maka user tersebut berhasil logout dan langsung ke jendela login untuk melakukan login ulang. Saya Muhammad Nurul Adam. Saya Fitri Aulia. Saya Ababil Hakim. Saya Sarul Julfirkon. Saya Dwi Fajar Ramadan. Saya Rizky Oktavian Tias. Saya Budianto. Saya Ferry Nur Cipta Kelana. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya 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 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.